Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عدد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang saya hormati, saya muliakan, saya doakan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan paling utama tentu, mari kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukuruki mapuji temak betu, mapuji temak gangka, lori sese arajanna akwasana pun Allah Subhanahu wa taala, karai Allah taala nasaba pemasena niyatona pakaswiyanna sifat Rahman dan Rahimnya Allah yang diberikannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan Jumat yang barakah ini, di tempat yang mulia, di tengah-tengah orang yang dimuliakan, menghadap kepada Allah yang maha mulia, kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Makuto para paiman na dikiringkan ni selawat apa selamakan, kita berselawat atas junjungan Nabiullah
Rasulullah sebagai Imamul Mukminin, Khatamal Anbiya wal Mursalin, rahmatan lil alamin, seorang pemimpin yang paling sukses. The leader is the best, nomor wahid di antara seluruh pemimpin-pemimpin yang pernah ada. Dan ini diakui bukan hanya kita umatnya, tetapi umat di luar Islam pun itu mengakuinya. Bahkan itu pasti objektif penilaiannya. Tentu kalau kita menilai sendiri, orang akan menilai ya subjektif itu karena memang umat. Tapi kan yang menilai ini bukan kita. Ya, beberapa buku yang kita baca, ada yang ditulis seorang antropolog barat bernama Michael Hart, 100 tokoh yang pernah yang menggemparkan dunia. Tokoh urutan pertamanya itu adalah Nabiullah Rasulullah. Bahkan nabinya sendiri yang dia sebut Yesus atau Nabi Isa itu berada pada urutan yang ketiga. Ya. Itulah kehebatan Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur sebagai umatnya karena hanya beliaulah satu-satunya nabi yang mendapatkan rekomendasi untuk memberikan syafaat kepada umatnya untuk sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Salamu alaika ya Nabiullah. Salamu alaika ya Rasulullah. Salamu alaika ya Habibullah. Mari pula kita meningkatkan takwa kita. Takwa ini adalah pohon dari segala kebaikan yang kita lakukan. Takwa ini menjadi modal utama kita. Kita boleh berbeda pangkat dan kedudukan, kita boleh berbeda harta dan kekayaan, kita boleh berbeda ilmu dan gelar. Tetapi dalam pandangan Allah, ketika kita sudah berada menghadap seperti di masjid ini, tentu tidak berlaku lagi protokol-protokol kenegaraan itu. Tentu yang berlaku adalah siapa yang paling kuat keimanan dan ketakwaannya, itulah menjadi identitas kemuliaan pada dirinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada jemaah salat Jumat rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan ini sangat insya Allah singkat. Temanya adalah the power of doa. Kekuatan sebuah doa. Ya. Salah satu motivasi terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua ini hambanya, yakni agar kita senantiasa berdoa. Ya. Tidak ada pekerjaan yang kita lakukan itu yang karena usaha dan upaya kita sendiri. Tentu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bagaimana Allah itu menegur orang-orang yang merasa dirinya tidak membutuhkan Allah.
Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW itu pernah menegur seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Itu Sa'labah selepure masempaja, langsung tetong, langsung berdiri dan keluar. Setiap sudah salat, langsung berdiri dan keluar. Nabi memperhatikan, mage tau yero, ada apa ini dengan Sa'labah? Apakah dia tidak membutuhkan Tuhan? Jadi sekali waktu Nabi menegur itu. Kenapa begitu? Apa kamu tidak butuh Tuhan? Itu artinya Nabi mengharapkan kita untuk selalu mendekatkan hati kita ini kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang-orang yang sombong kepada Allah. Jadi orang yang sombong itu kata Allah bukan orang yang tinggi pangkat kedudukannya, bukan orang yang banyak harta kekayaannya, bukan orang yang sederet ilmu dan gelarnya. Tetapi orang yang sombong itu pada hakikatnya adalah orang yang tidak butuh, tidak pernah berdoa kepada Allah. Betapa sombongnya Qarun itu. Apa Nabi bilang Qarun? Tidak ada campur tangan Tuhan di sini. Saya tidak perlu berdoa. Buat apa saya berdoa? Saya ini kaya karena kekayaan saya sendiri. Usaha saya sendiri. Nonsen, tidak ada itu namanya. Allah itu tidak ada itu. Maka Allah murka dan marah kepadanya. Akhirnya apa? Qarun ditenggelamkan bersama dengan seluruh harta-hartanya. Itulah sebabnya sampai hari ini masih ada orang yang memburu harta Qarun. Padahal sudah lama sekali itu tidak ada. Ya. Bahkan Fir'aun juga ditegur oleh Allah. Saking sombongnya itu Fir'aun kepada Allah. Dia bilang kepada Nabi Musa, "Ana rabbukum a'la." Saya ini Musa, Tuhanmu yang paling tinggi, tidak ada lagi di atasnya. Marah Allah, murka Allah. Akhirnya Nabi Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah bersama seluruh bala tentaranya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah setiap ikhtiar yang kita lakukan, setiap usaha yang kita lakukan, kita sandarkan usaha-usaha kita, ikhtiar-ikhtiar kita kepada Allah. Bukankah semua isinya salat yang kita lakukan itu, apalagi surah Al-Fatihah yang kita baca, memula takbiratul ihram, mulai daripada doa iftitah sampai dengan salam kita terakhir, itu semua adalah berisi doa kepada Allah. Doa iftitah kita memohon kejernihan hati, kesucian jiwa, dibersihkan kita punya jiwa, pikiran, perbuatan untuk menghadap kepada Allah. Karena Allah tidak mau menerima kita dalam keadaan kita tidak suci, jamaah sekalian. Makanya bulan Ramadan itu Allah hadirkan untuk mensucikan kita. Kalau kita sudah disucikan oleh Allah, ya tentu Allah mempersilakan kita untuk meraih surganya. Untuk berjumpa saja dengan Allah, tidak mungkin Allah mau menerima kita kalau kita tidak dalam keadaan suci. Makanya perlu kita berwudu. Coba lihat surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Puji dulu Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dulu Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita memuji Allah, barulah kita meminta kepada Allah. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, selesai itu baru kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku ya Allah
jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan siratal mustaqim. Ini juga kemudian jamaah sekalian yang selalu dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Setiap tindakan yang dia mau lakukan itu mensandarkan kepada Allah. Dia Nabiullah Ibrahim itu ketika belum punya anak, berapa tahun itu usianya 80 tahun. Ya, selalu berdoa kepada Allah, tidak pernah putus asa. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh. Nah, itulah sejarah Idul Adha. Itu sejarah panjangnya, itu lahirlah seorang anak saleh yang bernama Ismail alaihissalam yang sangat taat, betul-betul saleh. Ya. Bayangkan kalau dalam dialognya itu luar biasa indahnya ya. Ya. Ketika Nabiullah Ibrahim menyampaikan, wahai anakku ya bunayya inni ara fil manam, bagaimana menurut pendapatmu? Inni asbahuka, saya ini melihat dalam mimpiku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Coba. Apa kata Ismail? If'al ma tu'mar. Laksanakan perintah Allah. Pasti itu adalah perintah Allah. Laksanakan. Satajudini insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai anak-anak yang saleh, anak-anak yang sabar. Nah, jadi itulah doa yang diijabah oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim melahirkan anak yang saleh. Nabi Ibrahim juga di Al-Baqarah 126 selalu meminta, Rabbi ja'al hadza baldatan aminan. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Berikanlah rezeki dari buah-buahan dan penduduknya. Makanya Mekah, Madinah itu Bapak dan Ibu, kalau kita ke sana betul-betul diberkahi oleh Allah. Tidak pernah kita lihat pohonnya apel, tidak pernah kita lihat pohonnya anggur, tidak pernah kita lihat pohonnya macam-macam buah-buahan yang ada di sana yang kita nikmati, itu sangkis dan lain-lain. Tidak pernah kita lihat pohonnya, tapi melimpah. Itulah allazi barakna haulah. Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Apa sih dibanding dengan negeri kita Indonesia, Arab itu? Semua tandus dan gersang. Mulai dari Jeddah kita ke Madinah, Madinah ke Mekah. Tandus dan gersang, batu-batu saja. Hanya unta saja yang bisa hidup. Tetapi mereka sejahtera, mereka aman, mereka damai. Sementara negeri kita, negeri yang boleh dikata biarpun kayu-kayu kering yang dilemparkan di situ bisa hidup, tumbuh. Luar biasa melimpahnya kita punya. Inilah juga barangkali sehingga terjadi perang global karena Indonesia ini diincar sebagai sumber dayanya masih melimpah, airnya masih banyak. Ya, bisa saja orang-orang di sana kalau sudah kehabisan stok, dia menembak, memikirkan bahwa Indonesia itu sama dengan dulu Belanda dan Jepang kan, vini vidi vici. Aku datang, aku mengambil semua sumber daya alam kita. Itu bisa saja, tapi mudah-mudahan bangsa kita ini tetap kuat dan utuh. Kita berdoa saja kepada Allah sebagaimana doa Nabi Ibrahim itu. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim juga berdoa kepada Allah agar diberikan anak-anak yang senantiasa melaksanakan sholat. Ya, muqimas sholat. Nah, ini yang pelajaran bagi kita semua para orang tua. Jangan terlalu kita minta anak tak menjadi orang kaya. Jangan minta saja kepada anak tak menjadi orang-orang yang senantiasa muqimis salat, ya, menegakkan dan mendegakkan salat, mendirikan salat. Ya. Ini adalah investasi terbesar yang kita wariskan kepada anak generasi kita. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, sebagai akhir ada satu doa yang kemudian saya juga ajarkan dan ini juga selalu dibacakan oleh Nabi.
diajarkan oleh Nabi kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi amalan buat kita. Jangan kita tinggalkan tempat salat sebelum kita membaca doa ini. Doa keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Keselamatan kita dalam menjalankan agama kita ini. Apa itu doanya? Dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Allah atau Rasulullah mengajarkan satu doa. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami yang menjadi penjaga urusan kami. Wa aslih lana dinana allati fiha ma'afuna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratal lati fiha ma'abun. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Dan jadikanlah hidup kami sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Waj'al mautan rahatan lana fi kulli syar. Dan jadikanlah mati kami sebagai istirahat bagi kami dalam segala keburukan. Ini doa mudah-mudahan bisa menjadi amalan-amalan kita. Selain doa yang kita selalu panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahkan ada doa juga yang kemudian doa ini masyhur. Ada 10 kebaikan yang Allah ajarkan kepada kita di situ. Allahumma inni salamatan fid din wa afiatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan qablal maut. Allahumma hawwin fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afu indal hisab. Ada 10 kebaikan yang kita minta di dalam doa itu. Mudah-mudahan dengan doa, kekuatan-kekuatan doa ini itu kemudian menjadi spirit kita untuk senantiasa kita tetap optimis akan janji-janji Allah, akan harapan-harapan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dengan berdoa dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya jamaah sekalian, doa itu kemudian mengajarkan keseimbangan. Agama sebagai fondasi, dunia sebagai sarana, akhirat sebagai tujuan. Jika agama kita baik, maka dipastikan dunia kita akan terarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mari kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ikhtiar dan usaha-usaha kita mendapatkan keberkahan darinya. Amin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhirata allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana fi kulli syarr. Allahumma innana salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan indallah wa maghfiratan abadal maut wa rahmatan qabla al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afu indal hisab. Allahumma ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innana Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Falazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.